Nah, Presiden kita Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan kita itu di tahun 2022 itu udah mengatakan kalau kita akan masuk ke titik gelap perekonomian, resesi 2023. Resesi itu apa sih, Mas? Pertanyaannya bagus nih. Resesi itu apa? Nah, kalau kita bicara textbook, kita buka kamus, resesi itu adalah kondisi di mana 2 kuartal berturut-turut sebuah negara mengalami negative growth. Tidak tumbuh. Jadi tidak tumbuh selama 6 bulan berturut-turut gitu ya. Tahun lalu kita belum. Indonesia bakal kena nggak, Mas? Kan katanya global kemungkinan Indonesia nggak kena. Tapi menurut Mas, Kalau saya PD, Indonesia nggak akan kena. Kenapa? Karena menurut saya masyarakat kita cukup resilient, cukup tangguh, dan kita lebih domestic market kita strong. pertanyaan terakhir nih, Mas. Resesi 2023. Hoax apa real? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Nah, Presiden kita Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan kita itu di tahun 2022 itu udah mengatakan kalau kita akan masuk ke titik gelap perekonomian, resesi 2023, ya kan? IMF juga udah memprediksi salah satunya faktor utama penyebab ekonomi ini adalah krisis keuangan. Kita tanya aja langsung deh kepada ahlinya, Pak Edi Danusaputro, di sebelah saya, Ketua Umum Asosiasi Modal Venture untuk Startup Indonesia nih. Nah, Mas Edi, resesi itu apa sih, Mas? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa semua pemirsa dari podcast ini. Terima kasih juga Mas Agus sudah mengundang saya. Saya hari ini dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Asosiasi yang membawahi startups dan juga investor dari startups. Kita sebutnya perusahaan modal venture capital bahasa kerennya ya. Nah, pertanyaannya bagus nih. Resesi itu apa? Nah, kalau kita bicara textbook, kita buka kamus, resesi itu adalah kondisi di mana 2 kuartal berturut-turut sebuah negara mengalami negative growth. Tidak tumbuh. Jadi tidak tumbuh selama 6 bulan berturut-turut gitu ya. Tahun lalu kita belum. Secara teori kita belum memasuki masa resesi. Nah, mudah-mudahan juga di tahun 2023 ini kita tidak. Kenapa? Karena menurut saya meskipun memang ekonomi makro itu melemah, beberapa indikator cukup sehat. Salah satunya ya ini kita sudah mulai beralih dari pandemi menjadi endemi. Orang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai keluar kota, keluar negeri. Perdagangan sudah mulai lebih lancar dan sebagainya. Memang daya beli turun, tapi mudah-mudahan ini bisa menahan laju kita dan supaya tidak masuk sampai ke resesi. Nah, kalau kita ngelihat Bapak Presiden kita dan Ibu Menteri Keuangan kita udah menyatakan kalau kemungkinan kita akan masuk ke resesi, itu biasanya faktor penyebabnya itu apa ya, Mas? Berbagai macam. Biasanya itu kalau kita runut ya, mengapa terjadi pelemahan ekonomi secara makroekonomi juga. Ya, kita mulai ada pandemi 2019, 2020, ada perang Ukraina dan Rusia. Itu menyebabkan perputaran barang, ekspor impor itu melambat. Dan itu termasuk ya minyak, gas dan sebagainya. Menyebabkan kelangkaan, supply berkurang, menjadikan harga naik, inflasi, gitu kan? Karena perdagangan terdampak oleh Ukraina, Rusia, dan karena pandemi, negara-negara tidak lagi mau mengekspor karena untuk kebutuhan domestiknya, maka kelangkaan barang menyebabkan harga naik. Ini kan standar ekonomi ya. Kalau harga udah mulai naik, inflasi kan jadinya. Central Bank menaikkan suku bunga. Suku bunga tapi memberatkan buat perusahaan karena mereka pinjam dari bank, memberatkan juga kita karena kita kan rata-rata ambil semuanya cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah dan segala macam. Jadi kalau suku bunga naik kita terdampak.
Kalau cicilan naik, uang kita untuk yang lain-lain, untuk makan, Kepake. ya, berkurang jadinya. Iya. Ya, jadinya akibatnya ekonomi melambat karena yang tadinya orang rajin makan keluar, liburan, investasi dan segala macam, ya mereka bertahan aja dulu lah gitu kan. Karena uangnya terbatas, karena harus bayar cicilan yang jumlahnya naik gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai pelemahan ekonomi. Daya beli berkurang, perputaran uang dan perputaran barang berkurang, dan seterusnya. Indonesia bakal kena nggak? Kan katanya global kemungkinan Indonesia nggak kena. Tapi menurut Mas, Kalau saya pede, Indonesia nggak akan kena. Kenapa? Karena menurut saya masyarakat kita cukup resilient, cukup tangguh, dan kita lebih domestic market kita strong. Jadi kita memang tidak terlalu bergantung sepenuhnya kepada investor asing. Pariwisata kita memang butuh turis asing, tapi turis domestik juga banyak kok, gitu kan? Iya. Barang-barang yang kita produksi juga tidak semuanya diekspor, bisa juga dikonsumsi oleh penduduk setempat, gitu ya. Jadi menurut saya kita karena memang domestic marketnya strong, insya Allah kita tidak masuk ke resesi. Ini kalau terjadi resesi untuk pelaku bisnis startup lah, let's say, karena Mas bidangnya di investment startup, mereka harus apa? Jadi apa dampaknya ke startup dengan adanya pelemahan ekonomi? Yes. Jadi dampaknya ke startup antara lain adalah karena pelemahan daya beli dan spending dari masyarakat, revenue yang dinikmati oleh startup itu turun. Dibanding misalnya tahun lalu ke dua tahun yang lalu, yang tadinya penjualannya besar atau jasanya besar, sekarang turun. Kalau top line ya kita sebutnya revenue-nya turun, berarti akan dampak ke bottom line juga. Sedangkan startup itu kan rata-rata belum profitable, jadi dia mengharapkan dana injeksi dari investor. Terus tapi investor juga lihat lah, kamu kan top line-nya turun, saya nunggu dulu deh. Jadi investor karena di dalam kondisi makronya seperti ini, jadi lebih selektif. Dia akan lihat dulu, dia akan lihat mana startup yang kira-kira bertahan, mana yang keuangannya bagus, saya akan invest ke situ. Jadi apakah investor tetap invest ke startup? Iya, tapi lebih selektif. Oleh sebab itu, jadinya startup harus memanjangkan nafasnya. Tadinya yang dia gampang mendapatkan dana dari investor itu setiap tahun atau setiap 8 bulan, sekarang nggak bisa gitu. Mungkin sekarang setiap 18 bulan baru ada investor yang mau masuk invest ke dia. Oleh sebab itu, dana yang sudah ada di bank oleh founder atau manajemen startup harus dipanjangin, kita istilahnya itulah memanjangkan runway, supaya runway-nya itu bertahan tidak 6 bulan, tapi mungkin bertahan 18 bulan. Caranya dengan mana? Caranya adalah mengencangkan ikat pinggang. Jadi tidak lagi jor-joran menerbitkan produk baru atau jasa baru, tidak lagi jor-joran misalnya promo, diskon, cashback dan sebagainya. Dan ya memang yang seperti banyak ada di media, ya mungkin juga terpaksa melakukan PHK, supaya keuangan perusahaan bisa tetap survive dengan mengurangi jumlah karyawan. Nah, investor tuh wait and see nggak sih sekarang? Apalagi ada 2024 ya, bukan 2023 aja ya, untuk startup sekarang. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita lebih selektif. Apa kita wait and see? Ya, karena kita sebagai investor, ya mungkin tidak hanya investor startup ya, investor pasar modal aja lah ya. Saat paling bagus kalau beli saham atau beli properti atau emas pada saat apa? Pada saat harganya turun kan? Itu berlaku rumus di seluruh dunia untuk semua investasi. Ini sama di startup juga. Banyak investor tuh menunggu, bilang kemarin startup tuh kemarin valuation-nya kemahalan. Oleh sebab itu kita menunggu ada koreksi. Nah, jadi sekarang banyak investor itu melihat menunggu valuation dari startup itu lebih masuk ke dalam tahap yang kita sebut lebih masuk akal, ya, lebih wajar gitu ya. Dan di saat itulah kita akan invest. Jadi benar, saya setuju kita banyak yang wait and see. Nah, ventures tuh bergerak untuk melihat startup yang dilihat tuh apanya ya. Kalau misalnya gue bikin startup nih, ya kan, terus wah lo kurang ini, tapi promising, apakah itu bisa dibantu? Satu, apakah
kalau misalnya gue bagus semua tapi nggak begitu promising, apa dibantu juga apa gimana? Ini pertanyaan bagus dari Agus ya. Jadi ada beberapa hal, mungkin saya secara umum ada 5 hal ya. Satu, kita selalu nanya, what problem are you trying to solve? Problemnya apa sih? Yeah. Problem sama opportunity kan dua sisi dari keping yang sama ya. Jadi what problem are you trying to solve? Yang kedua, solution dari problemnya apa? Jangan problemnya apa, solusinya nggak nyambung gitu kan. Yes. Jadi ini problemnya ada misalnya mata rantai pertanian tidak efisien. Yes. Solusinya berarti harus berusaha menyelesaikan masalah ini. Jadi itu problem. Yang kedua solusi. Yang ketiga, marketnya cukup besar nggak? Jangan suatu problem atau solusi yang hanya bisa diterapkan di kecamatan Anda, kampus Anda, RT atau RW kecamatan Anda, gitu kan? Jadi yang niche susah ya, niche market susah. Agak susah. Kita sebagai investor nggak begitu suka. Kita maunya adalah bisnis yang bisa scalable, bisa ke kota-kota lain atau ke demografi lain. Jadi the market has to be big enough. Yang keempat, berbagai faktor termasuk cara mendapatkan revenue-nya seperti apa, bisnis modelnya yang apakah subscription, commission atau segala macam, regulasinya, competition-nya dan sebagainya. Yang kelima, terakhir, tapi bukan yang paling buncit dari sisi paling pentingnya adalah founders-nya. Ujung-ujungnya kan kita ngeliat orangnya gitu. Kalau Agus bikin startup, ya saya yang pegang kan orangnya kan apakah tangguh, apakah bisa dipercaya, apakah ulet dan segala macam gitu. Jadi 5 faktor ini, tapi ya kalau boleh jujur rankingnya justru yang nomor paling besar adalah foundernya. Ujung-ujungnya kan kita pegang pada orangnya. Kenapa? The problem will change, the solution will evolve, the competition will change, regulation juga akan berubah. Itu semua berubah. Tapi yang kita mau adalah founders yang bisa menavigasi perubahan dari semua yang lain itu. So, how do you know that this guy gitu ya, one guy misalnya saya gitu, wah dia capable enough nih untuk gua kasih some amount untuk ngelakuin itu. How do you know? Ya, ini pertanyaan yang bagus, tapi emang nggak gampang dan butuh waktu. Jadi memang sering ngobrol, sering diskusi, sering challenge idenya, harus cross check juga. Jadi ngobrol, background check lah misalnya, ngobrol sama orang, itu track recordnya apa, orang ini bagaimana, dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin yang paling penting adalah kalau memang betul mau invest, ya jangan sekaligus gede, kecil dulu aja. Kalau bagus, tahun depan kita bisa masuk lagi. Jadi bertahap. Investasi pun kita bisa lakukan secara bertahap. Nah, kalau ada nih teman-teman yang baru bikin startup, mau masukin ceritanya ke sini, caranya gimana? Ya saya dan teman-teman investors, kita perusahaan modal Ventura, kita memang senantiasa mencari pipeline startups yang layak untuk diinvest. Dan invest itu beda-beda tahapnya. Ada yang di seed stage, tahap awal ya, tahap benih lah. Seed itu kan tahap benih ya. Ada yang di early stage, series A, series B. Ada juga di growth stage, udah jalan. Ada juga late stage, di mana dia mungkin udah menjelang IPO. Nah, kita sebagai investor beda-beda tuh. Ada yang memang fokusnya di seed, ada yang fokusnya di early stage, ada yang malah memang lebih suka yang growth atau late stage gitu. Jadi teman-teman yang punya startup, ya nanti bisa follow Instagram, sosial media kita, LinkedIn kita dan segala macam untuk melihat tips dan triks, dan juga untuk memasukkan pitch deck-nya ke kita. Jadi bisa di amfesindo.org atau amfesindo.id, bisa lihat seperti itu. Nah, mungkin saya juga kasih wejangan ke beberapa founders ya, kalau nama yang semangat mau bikin startup. Yang penting itu satu, we will never invest in a startup yang foundernya hanya satu orang. Ini penting nih. Ini penting nih, karena banyak yang dia punya ide, dia bikin sendiri. Mohon maaf gitu. Kenapa? Karena menurut saya itu resiko. Kenapa? Kalau foundernya pinter, dia mendirikan startup sendirian, tapi terus misalnya dia dibajak, dapat tawaran luar biasa untuk ke perusahaan lain, atau dia dapat scholarship ke luar negeri, ke S2 gitu kan,
atau mohon maaf gitu dia ketabrak truk gitu misalnya gitu kan, ya hilang kan startupnya. Iya. Dan memang yang terakhir yang lebih relevan sebenarnya adalah berat. Menjadi founder startup itu berat. Jadi kalau semua dikerjakan sendiri berat. Jadi memang idealnya itu, ini mungkin teman-teman ya tips and tricks ya, sebuah startup itu punya 3 fungsi. Satu adalah hacker yang programming, coding gitu ya. Yang kedua adalah hustler yang mencari bisnis. Yang ketiga adalah hipster yang ngurusin UI, UX, dan user experience-nya dan sebagainya ya. Nah, bukan berarti harus 3 foundernya, tapi 3 fungsi ini, hacker, hipster, dan hustler, itu harus ada di dalam tim founders. Harus berjalan. Ya, pengalaman saya sebagai investor, karena saya sudah menjalani kan 7 tahunan ya, yang ideal tuh jumlah founder di sebuah startup tuh antara 2 sampai 4. Menurut saya 1 terlalu dikit, mungkin 5 juga terlalu banyak. Kalau 5 terlalu banyak biasanya ya banyak gontok-gontokannya, debat, terus pembagian tugasnya nggak jelas dan sebagainya. Jadi ideal ya mungkin 3 gitu ya, 4 maksimal gitu ya, 2 juga oke gitu ya. Yang penting nggak sendirian. Jadi itu 1 tips yang besar dari saya. Yang kedua, ya ini soal uniqueness ya. Saya selalu tanya sama founder, kamu punya startup, Pak, Edi invest dong ke startup saya gitu kan. Startup kamu apa? Kita startup belum pernah ada di Indonesia, Pak. One of a kind gitu kan. Groundbreaking. Jualan dia tuh dia. Jualan. Tapi menurut saya, ya apa benar belum pernah ada. Mungkin kamu aja nggak tahu gitu kan. Nah, jadi jangan selalu merasa bahwa you are one of a kind. Mungkin kalian belum research aja. Ya. Dan cek memang apakah sudah ada perusahaan sejenis. Tidak persis sama, tapi mungkin sejenis. Yang ketiga, banyak sekali perusahaan yang menjadi copycat. Jadi melihat startup di luar negeri yang mau menciptakan versi Indonesianya. Menurut saya nggak apa-apa, cuma kalau plek hanya niru, nuansa Indonesianya nggak dapet. Biasanya itu gagal karena tidak menyesuaikan dengan kondisi pasar di Indonesia. But it works on Gojek. Exactly, tapi kan dia evolusi. Tapi dia tidak plek. Kenapa dia tidak plug? Karena dia meniru Uber, Lyft atau apa. Tapi di Uber, Lyft dan di sana kan untuk roda 4, dia memodifikasi untuk roda 2. Jadi itu pinternya Gojek gitu kan. Dan Grab juga gitu kan. Terus dia evolusi. Dia masuk ke GoFood, masuk ke GoPay, GoSend. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh yang di luar negeri gitu misalnya. Gitu. Karena pasarnya memang beda gitu. Nah, biasanya kalau pitch deck nih ya, kita lihat pitch deck itu kadang orang itu naikin marginnya. Itu bisa ketahuan kan sebenarnya. Ya, itu bisa ketahuan. Dan itu langsung sama venture-nya Mas Edi langsung, nih kelebihan lebay ini orang nih, ketahuan bohong nih kalau begini. Langsung gitu apa gimana? Sebenarnya gini, startup di awal, jadi kita beda-bedakan startup ya. Secara bisnisnya, ada startup yang bermain di B2C, business to consumer. Ya, seperti yang tadi disebut ya. Rata-rata e-wallet kan juga mainnya kan, ya mau itu GoPay, Link aja, Dana, OVO kan mainnya B2C. Ada yang bermain B2B, business to business. Seperti accounting software, HRIS, POS, kasir online untuk UKM, ada yang B2B2C, business to business to consumer. Ada juga D2C, direct to consumer, yang jualannya tidak melalui platform, tapi di Instagram atau di Facebook, orang bisa langsung pesen, dan dia ada transaksi gitu. Nah, antara B2C, B2B, B2B2C, D2C maupun yang lain, itu beda semua. Dari sisi bakar uang juga beda. Kalau B2C, ya mau nggak mau harus sedikit promo. Kalau nggak dikenal kan? Ya kan? Kalau nggak dikenal, orang nggak akan pakai. Tapi kalau B2B, karena yang disasar adalah UKM atau bisnis, kalau terlalu banting harga, malah nggak dipercaya. Bang, kok murah banget gitu ya? Apa bener solid ini dan sebagainya, dan susah profitnya. Jadi memang kalau buat saya B2C memang harus bakar uang di awal. Dengan konsekuensinya tidak ada profitability ya. Supaya bisa punya user base yang banyak. Baru setelah itu
udah punya yang loyal, mungkin tahun kedua, tahun ketiga dia mulai naikin harganya. Jadi itu dulu yang diincar. Yang penting punya customer base dulu. Jadi saya sebagai investor, startup itu kan banyak kebakar uang. Yang dibakar siapa? Uang kita, investor gitu kan. Uang dibakarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk promo, cashback, diskon, dan ini. Ya kita meskipun tidak suka 100%, tapi kita membolehkan. Kenapa? Itu adalah upaya untuk mendapatkan customer base. Tapi saya selalu bilang sama startup, lah kalian udah tahun keempat, tahun kelima, kok masih bakar uang terus? Kok masih kasih promo, cashback, dan diskon terus? Gitu. Something wrong. Gitu. Iya. Seharusnya kan di beberapa tahun pertama bakar uang, oke, tapi kalau udah terbentuk customer base, dia mulai naikin harga penawarannya sehingga menuju ke profit kan. Iya, harusnya gitu. Harusnya gitu. Nah, itu yang selalu saya menekankan kepada founder supaya disiplin, jangan terus-menerus bakar uang kecuali di early stage aja. Itu biasanya bantuinnya investnya itu berapa lama sih? Tergantung mandat ya. Kalau kita sih mungkin kita punya time horizon 3-5 tahun. Nah, sebagai investor nih Mas, what do you see Indonesian economics sampai pemilu deh, sampai 2024? Buat kita sih sebenarnya nggak terlalu melihat pemilu. Cuma gini, pengalaman saya sebagai investor, saya udah invest ke lebih dari 20 startups. Beberapa sudah jadi unicorn, valuation di atas 1 billion US dollar. Beberapa juga sudah diakuisisi. Beberapa sudah IPO. Jadi saya selama 7 tahun jadi venture capitalist, sudah agak makan asam garam dari sisi investasi, divestasi, menguntungkan maupun rugi. Ya udah ngalamin juga rugi gitu ya. Jadi saya udah semuanya udah saya alamin gitu ya. Kalau buat saya startup yang bagus, dia nggak akan terlalu lihat peta politik. Bisnis jalan terus. Justru kalau dia melihat pilpres apa dan segala macam, there's something wrong. Kenapa? Karena berarti dia memang bisnisnya rentan atau bisnisnya bilang, kalau saya misalnya, ini sederhana ya, saya advertising khusus untuk kampanye politik, atau saya bisnis di mana saya mensablon t-shirt untuk partai politik gitu ya. Itu kan ya hanya diuntungkan sesaat, tapi habis itu drop bisnisnya. Itu menurut saya nggak sustainable. Jadi tolong cari bisnis yang memang dalam kondisi apapun, pandemi maupun tidak, ekonomi bagus, ekonomi kurang, pilpres, pilkada maupun bukan, ya seharusnya bisa bertahan. Nah, dibalik lagi kita ke resesi tadi kita ngobrol pertama. Ada sejarah kan kita krisis tuh ya, tahun 98, 2008, terus quote unquote 2023, mudah-mudahan nggak terjadi. Yang paling parah tuh tahun berapa ya? Ya ini menandakan umur ya. Karena ubannya ya. Saya masih mengalami krisis 98. 97, 98, Korsel, Indonesia, Thailand itu terdampak drastis. Dan rupiah kita kan kalau ingat dulu dari 2.000 ke 12.000, sempat ke 20.000. Sekarang ya nggak jauh-jauh dari 10.000, sekarang udah ke 15.000 gitu kan. Jadi saya udah pernah mengalami 97, 98 dan banyak dulu bank collapse kan. Bank collapse, banyak yang merger, bahkan bank-bank besar aja seperti BCA aja berpindah tangan gitu kan. Nah, itu yang paling parah menurut saya. 2008, 2009 memang itu kena dampak, tapi memang yang luar biasa justru di Amerika. Dengan tutupnya Merrill Lynch, Lehman Brothers, dan sebagainya gitu ya. Karena itu dimulai juga dari subprime loans issue di Amerika juga. Jadi apakah kita terdampak 2008? Terdampak juga, tapi nggak separah seperti 97-98 memang, dimana karena 97-98 itu berasalnya krisisnya dari Indonesia, atau dari Asia. Apakah kita potensially bisa begitu? Menurut saya enggak. Apakah terjadi koreksi? Ya. Dan menurut saya koreksi itu sehat. Kita bicara aset kelas apapun saja ya, startups, saham, properti, emas, ya, komoditas, minyak, apapun itu, batu bara, itu kan selalu ada siklus naik turun. Kan nggak mungkin sebuah aset kelas itu harganya naik terus. Kan pasti ada koreksi kan, harga turun, ya, terus naik lagi. Nah,
ini yang sedang dialami industri startup. Dimana kalau industri startup ini mungkin dimulainya adalah 12 tahun yang lalu dengan berdirinya Tokped, Bukalapak, Gojek, Traveloka dan sebagainya, kita tuh belum pernah mengalami koreksi. Hanya tahun lalu aja kita mengalami koreksi, gitu ya. Jadi saya nggak senang, tapi menurut saya ini wajar. This is a necessary evil, di mana memang industri manapun itu harus mengalami siklus naik turun. Jadi sekarang terjadi koreksi, menurut saya memang begitu, ya nggak apa-apa. Justru kalau kita punya uang, this is the time to buy. Saat terjadi koreksi kita beli. Sama seperti saham kan, kalau Agus invest ke saham blue chip di pasar modal gitu kan, turun beli. Nah, turun beli gitu kan. Jadi kita justru menunggu saham bagus, blue chip, kita turun beli. Kita mau beli properti di Menteng, saat paling bagus beli kapan? Turun. Pas turun, ya kita tunggu. Nah ini investor di startup juga sama. Yang kita punya dana nganggur ini, kita menunggu valuasi startup turun, kita dibeli di bawah. Gue seneng bahasanya, dana nganggur tuh gue seneng banget. Oke, ini mungkin satu pertanyaan ya. Kita tadi udah nanya apa yang harus startup lakukan. Kalau misalnya si resesi ini ada ya, kan berarti kan mungkin bank-bank menaikkan suku bunganya dan segala macam. Untuk orang awam nih, kayak yang kita yang pekerja nih, saya yang kerja, ini teman-teman saya, ada advice terbaik nggak, Mas? Ya. Jadi memang kita bicara dunia teknologi ya. Suka atau tidak suka, kita sudah banyak diuntungkan dengan adanya startup dan aplikasi. Ya. Sekarang kita bisa bayar aja udah nggak perlu bawa dompet kan. Asal ada saldo di e-wallet kita, QR code, ya kita bisa bayar aja gitu kan. Mobile banking bisa kemana aja gitu kan, transfer ini dan sebagainya gitu ya. Kita nggak punya mobil, ya kita bisa pakai ride hailing gitu kan. Saya nggak mau nyebut nama, cuman ya kita tahu kan gitu kan. Nah, jadi kita sudah diuntungkan. Mau belanja kita nggak perlu ke mall, bisa online gitu kan. Karena saya main basket, saya paling sering beli sepatu sneakers kan, basket gitu kan. Oh ya, anyway, beliau nih salah satu pemilik basket Hang Tuah ya Mas ya? Saya salah satu pemilik bersama dengan teman-teman lain klub basket ideal yang namanya Hang Tuah. Nah, saya kan senang beli sepatu sneakers ya, karena saya masih main seminggu 2 kali. Nah, supaya nggak ketahuan istri saya, jadi saya beli online, diantaranya ke kantor. Gitu. Nah, jadi itu kan sangat memudahkan gitu ya. Ini nggak ngomongin bagian itunya, cuman sekarang kita sangat diuntungkan di mana belanja itu bisa di mana saja, kapan saja. Nah, ini juga berdampak ke, ini juga berdampak ke konsumtifnya masyarakat Indonesia. Yang tadinya kita nggak perlu karena kita shopping online gitu, gampang aja klik, atau mungkin Agus sama kayak saya, di shopping cart kita tuh banyak, kita belum di check out aja gitu. Barang banyak yang kita ingin beli gitu, tapi belum di check out karena belum ada dananya. Nah, ini dampaknya pelemahan ekonomi ke kita adalah kita harus memang lebih disiplin. Jangan terlalu konsumtif. Ya, kalau memang nggak perlu kita tunda dulu. Ya, yang terakhir adalah jangan terlalu terlena dengan promo dan diskon. Itu nggak gampang. Gitu. Cuman memang ya itu harus kita berusaha mendisiplinkan diri. Mas, quotes terbaik yang pernah lo dapetin mengenai finance apa Mas? Kalau buat saya high risk, high return, low risk, low return itu betul. Jadi memang kalau boleh dan kalau bisa ya ambil risiko dalam berinvestasi itu menurut saya oke. Jadi ini untuk semua orang ya, mau income-nya UMR maupun 10 kali UMR atau berapapun, tetap kita semua harus bisa menyisihkan dana untuk masa tua, untuk investasi, untuk umroh, naik haji, untuk mau S2 dan apapun itu ya. Tapi jangan lupa investasi juga harus diversifikasi. Tidak hanya deposito, tidak hanya tabungan, tapi harus punya saham juga, reksadana juga, emas juga, dan ini dan segala. Jadi kalau buat saya satu, diversifikasi. Yang kedua, ambil resiko lah. Mumpung masih muda, sedikit ambil resiko nggak apa-apa. Ya ini kan anak-anak terakhir 3 tahun terakhir apa resiko yang diambil? Kripto. Ya banyak yang boncos.
tapi saya juga tahu banyak yang untung gitu. Jadi memang saya nggak menganjurkan untuk beli kripto, tapi akan ada investasi-investasi yang lain. Research lah, lihat, dan kemudian kalau bisa patungan. Kalau udah terlalu mahal, mau misalnya ada properti bagus banget, saya nggak bisa beli sendiri, ini patungan aja. Kita invest 2-3 tahun, harganya naik, kita jual sama-sama. Jadi kalau buat saya, ya jangan takut untuk berpatungan dalam melakukan investasi, memiliki horizon panjang, dan harus berani ambil resiko. Mas, Mas kan punya klub basket ya. Profitable nggak sih Mas? IBL? Ini jujur aja ya, klub olahraga di Indonesia atau hampir di seluruh dunia ya, itu secara bulan ke bulan atau tahun ke tahun, revenue hampir pasti tidak bisa menutupi cost, expenses. Mau itu klub bola, sepak bola ya, klub bola basket, klub badminton, apapun itu. Karena kenapa? Karena pemasukannya di Indonesia terutama ya tidak banyak. Paling dapat dari tiket. Itu kan kompetisi tidak sepanjang tahun gitu ya. Merchandise. Ya. Dari TV kalau hak siar, pembagian dari hak siar dan sebagainya gitu ya. Iklan. Ya, iklan. Sedangkan cost-nya banyak banget gitu kan. Gaji, traveling, asuransi ini dan segala macam. Apakah menguntungkan dari sisi bulan ke bulan atau tahun ke tahun? Enggak. Satu-satunya menguntungkan pada saat apa? Pada saat dijual. Karena valuasinya udah naik. Karena kan ada kelangkaan. Ada kelangkaan klub yang berizin. Jumlah klub Liga 1 di sepak bola kan terbatas. Jumlah klub bola basket yang bermain di Indonesia Basketball League kan juga terbatas. Jadi kalau orang tiba-tiba ujuk-ujuk saya mau bikin klub basket bertanding di IBL, nggak bisa. Sama seperti di English Premier League kan, sama kan, terbatas yang bermain di English Premier League, di Liga 1-nya Italia, Serie A, dan segala macam juga sama. Jadi ya dulu saya ingat Pak Erick Thohir bilang, pemilik dulu waktu masih milik Inter Milan, ya the only time really profit itu pada saat menjual. Tapi karena memang kenaikannya fantastis kalau menjual. Bisa 10-100 kali lipat profitnya. Tapi sebelum menjual itu memang berdarah-darah. Memang ini potret olahraga di Indonesia di mana orang tuh belum terlalu mau spending untuk yang valid ya, mohon maaf ya. Orang mau nonton ke stadion, dia cari yang gratisan. Ya kan? Dia mau beli merchandise, dia beli yang KW. Gitu kan? Ya kan? Ya macam-macam gitu kan? Ya, emang ini potret olahraga di Indonesia gitu ya. Nah, tapi secara valuasi klub dari tahun ke tahun pasti naik. Nah, sekarang kita ngomongin anak muda. Ada perbedaan signifikan ya anak muda zamannya Mas, zaman kakak saya gitu. Zamannya Mas sama zaman sekarang. Saya kuliah di akhir 80-an, awal 90-an ya. Waktu saya lulus S1, orang tua bilang, kamu harus kerja di perusahaan. Ya. Entah jadi PNS, di kementerian, multinasional, atau konglomerat swasta gitu ya. Nggak pernah tuh orang tua bilang, kamu jadi pengusaha ya. Buat orang tua zaman dulu itu kasta sekian lah, pilihan kesekian gitu ya. Dan itu yang saya lakukan, saya kerja di perusahaan multinasional, perusahaan asing dan segala. Anak-anak zaman sekarang beda. Anak-anak zaman sekarang karena mereka sudah punya idola baru, Steve Jobs, Bill Gates, Nadiem Makarim, William Tanuwijaya gitu ya. Karena mereka udah lihat menjadi entrepreneur itu bisa sukses. Mereka sekarang banyak anak muda yang lulus kuliah sekarang, dia bilang saya mau jadi pengusaha, saya mau bikin startup. Dan orang tua zaman sekarang juga bilang oke, nggak apa-apa, disupport gitu. Jadi emang sudah berubah. Ya. Dan menurut saya tuh sehat untuk Indonesia. Kenapa? Karena jumlah PNS kan dikit. Dan jadi nggak bisa semua diserap oleh pemerintah atau semua diserap oleh konglomerat atau perusahaan besar.
Nah, tapi ada juga karena mohon maaf alasannya mungkin lebih simpel misalnya gitu. Lalu saya malas kerja di perusahaan besar, kenapa? Karena jenjang karirnya lamban, gitu kan, promosinya ini gitu kan. Dan terus saya tetap aja terimain gajian, saya nggak bisa jadi pemegang saham gitu kan. Silakan kalau saya kerja di startup, work life balance-nya lebih oke, saya bisa promosi lebih cepat, dan saya dapat saham juga ESOP gitu kan. Sehingga kalau perusahaan IPO saya juga ikut menikmati upside-nya gitu kan, dapat untungnya juga gitu. Nah ini mindset udah berubah gitu. Yang kelimpungan justru perusahaan besar seperti BUMN dan korporasi gitu. Sekarang kita susah talenta kerja di anak muda. Kenapa? Anak muda maunya ke startup semua gitu kan? Ya nggak semua, tapi maksudnya banyak itu karena diproyeksikan gaya hidup, gaya budaya kerja, dan sistem kerja yang lebih fleksibel. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Resesi 2023. Hoax apa real? Nah, saya nggak bicara hoax, saya bilang probabilitas. Probabilitas menurut saya kecil. Saya masih bullish, saya akan bilang Indonesia probabilitas resesi rendah, kita bisa bertahan. Mas Edi Danusa Putro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Podcast.